Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama menelaah memahami sirah an-nabawi. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita akan membahas tentang fondasi masyarakat Islam yang nanti di kemudian hari menjadi sebuah negara kota, yaitu Madinah. Kemudian perkembangan berikutnya akan meluas ke Jazirah Arab dan harus berhadapan dengan imperium besar Persia maupun Romawi. Proses ini hadirin rahimakumullah begitu panjang, tapi bagi seorang Rasulullah ditempuh 26 tahun, disesuaikan dengan 13 tahun di Makkah, kemudian terjadi hijrah di Madinah, itu 13 tahun. Sehingga hadirin rahimakumullah, ini mengandung satu pesan-pesan moral, ada pesan-pesan hukum, di mana perilaku Nabi itu menjadi sunnah. Yang sunnah ini sebuah teladan hidup di dalam sejarah perjalanan umat muslim, orang-orang Islam. Sehingga pada diri Nabi itu, di samping seorang utusan Allah yang perilakunya ini membentuk sebuah fondasi hukum di dalam masyarakat Islam, namun di saat yang sama Rasulullah itu melakukan tindakan-tindakan yang rasional. Kalau sekarang ya tidak mungkin, ya, 26 tahun ya, sudah begitu sempurnanya bangunan masyarakat Islam. Kan tidak mungkin kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai hari ini kita bisa merasakan betapa bangunan Islam itu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka awal yang pertama dibangun Nabi setelah hijrah apa itu? Membangun masjid. Sehingga masjid bukan sekedar sebuah bangunan secara fisik, namun di sanalah ada kegiatan-kegiatan yang kegiatan ini semuanya ibadah. Sehingga
layaknya masjid itu dibiayai oleh negara. Sebab di sana program-program kenegaraan itu disebarkan, sehingga pertemuan-pertemuan penting itu dibahas di masjid. Hadirin rahimakumullah, sehingga masjid di dalam pandangan Islam itu ada fungsionalnya. Apa itu fungsional masjid? Ada pertemuan-pertemuan harian antar waktu. Hadis yang di sini akan terjalin sebuah jalinan hati. Yang jalinan ini tidak bisa serta-merta dengan materi. Sebab Rasulullah itu konsep-konsep yang dibawa itu mengarah kepada apa? Menjalin hati. Kita menghadiri sholat jamaah. Di sana ada fasilitas masjid, diupayakan yang terbaik, pelayanan umat, gitu ya. Kemudian dibekali bagaimana sikap lahir maupun sikap batin bagi yang hadir di masjid Allah. Ini akan berpengaruh kepada apa? Kesehatan mental sosial umat Islam. Karena kesehatan mental ini tidak saja bersikap personal, namun ada jiwa sosial. Nah, jiwa sosial ini harus dipertemukan terus. Sampai Rasulullah SAW disebutkan di dalam Al-Quran, lau anfaqata ma fil ardi ya ma allafta baina qulubi. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi. Muhammad, kalau kau belanjakan seluruh material bumi ini, ya, digunakan alat untuk apa? Untuk menjalin hati sesama manusia. Ma'allafta baina qulubi. Tidak akan mungkin dengan harta sepenuh bumi ini bisa menjalin hati sesama muslim. Walakinnallaha allafa bainahum. Akan tetapi Allah yang menjalin hati sesama mereka. Maka niatan membangun masjid dalam rangka apa? Menjalin ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah. Kalau ukhuwah Islamiyah ini selesai, ukhuwah-ukhuwah yang lain, persaudaraan yang lain akan mengikuti. Maka kita berbicara persatuan, ya harus lewat forum masjid. Tapi niatannya itu apa? Itu tadi menjalin ya, hati sesama muslim. Nah, makanya ketika hadir di masjid itu ada adab etika yang sifatnya lahir. Apa itu? Mempersiapkan busana yang layak. Dari rumah sudah membawa niatan supaya saya ketemu sesama muslim untuk saling menjalin hati. Terus hilangkan, ya, karena menghadiri ibadah itu banyak cobaannya kan itu. Kadang-kadang ada hati yang tidak cocok, sudah mau ke masjid, padahal itu cobaan ya. Kadang-kadang yang sepele saja ada, mungkin cara tata ruangan tidak cocok, sudah hatinya membawa masalah. Padahal masjid dengan rumah Allah ini. Jadi kita harus menyesuaikan secara batin rumah Allah itu sempurna. Itu. Walaupun masukan-masukan kepada penyelenggara rumah tangga masjid itu pasti. Tapi kan harus di forum khusus. Kadang-kadang di forum umum disampaikan bermasalah. Tidak cocok ini pengurusan ini. Itu sudah membawa apa? Celah. Jadi gambaran kita masjid Allah itu sempurna. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran? Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu status kepemilikannya milik Allah. Jadi semua yang di sana, baik penyelenggara
Rumah tangga masjid maupun jamaah itu sama-sama apa? Menjadi tamu-tamu Allah. Nah, perasaan ini harus dipasang. Rumah Allah itu sempurna. Makanya masjid zaman Rasulullah itu kan mengalami satu perkembangan itu ya, secara fisik. Pada zaman Rasulullah ya masih sederhana. Mulai dari pembebasan tanah sampai mendirikan bangunan secara fisik ya sederhana. Tapi ada jalinannya luar biasa. Jalinan hatinya luar biasa. Karena di sana ada cahaya Islam, cahaya hidayah. Coba turunnya hidayah kan di masjid. Apalagi ada kegiatan ilmu. Jadi Nabi itu kalau menyampaikan pesan-pesan kenegaraan di masjid. Makanya dulu itu di kesultanan pasti ada itu masjid kabupaten pasti ada. Yang di sana bupati itu menghadiri. Kalau pada zaman Nabi ya berkhutbah langsung jadi imam negara. Nah, itu untuk apa itu? Sosialisasi, membangun masyarakat Islam itu lewat forum-forum masjid. Sehingga kalau umpamanya ini terjadi deh, dalam satu kelurahan itu kan ada masjid kelurahan. Ya. Program-program pemerintahan desa sampai ke masjid kota, kabupaten, provinsi itu ada masjid-masjid percontohan. Ya. Tapi di kemudian hari fungsional politik ini ya, tersisihkan. Sehingga apa? Urusan masjid itu urusan akhirat kan itu kan. Sehingga ibadah itu ya ibadah ritualnya. Bukan ibadah dalam arti apa? Ya, menyampaikan konsep-konsep bangunan sosial muslim itu di masjid. Makanya saya di Muawiyah itu ketika jadi khalifah cepat berubah. Kenapa? Khalifah harus jadi khotib. Berpikir setiap Jumat harus menyampaikan khutbah. Walaupun di kemudian hari bisa dimodifikasi ada imam negara atau khotib yang ditunjuk negara. Untuk apa? Mensosialisasikan pesan-pesan membangun masyarakat Islam lewat diskusi-diskusi di masjid, materi-materi khutbah itu ukhuwah itu. Hadirin rahimakumullah. Sampai di dalam surat Jumat itu kan ada ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan habbu ilaiha wa tarakuka qaiman. Saat mereka mendengar melihat bagaimana barang-barang impor masuk ke Madinah itu waktu Jumat ya. Habbu ilaiha. Mereka bergegas meninggalkan forum masjid. Wa tarakuka qaiman dan mereka meninggalkan engkau Muhammad berkhutbah hanya tinggal 12 orang. Nah, makanya harus dikondisikan. Kalau dulu itu ya meskipun itu kan teknis saja. Dulu ada pada zaman saya itu kalau madrasah itu perai yang Jumat. Karena leluasa untuk apa? Fokus kepada apa? Masjid. Sehingga aktivitas tidak tergantikan. Hari besar itu Jumat itu. Tapi ini kan tidak terjadi di kemudian hari. Padahal itu supaya fokus hari raya Jumat ini waktu khusus. Hari raya ini. Nah, sehingga ada persiapan mulai pagi. Sehingga Rasulullah membangun pertama setelah hijrah itu masjid Kuba. Ini kan ada pesan-pesan bukan sekedar sebuah sejarah, tapi ada siro analisa kenapa kok Rasulullah bangun masjid. Nah, di sini hadirin sehingga masjid Kuba itu di kemudian hari akan timbul tandingan masjid yang digagas oleh siapa? Orang-orang yang tidak senang persatuan Islam. Ya, lalu dibangun masjid Ziror ini. Sejarahnya kan melawan kegiatan penyatuan umat untuk dialihkan ke masjid yang dibangun orang-orang munafik. Sehingga turun ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang didirikan
di atas fondasi takwa. Makna takwa itu apa? Dalam konteks ini menjaga persaudaraan Islam itu takwa. Ini ya. Karena ini fondasi persatuan umat. Orang-orang munafik waktu itu tidak senang. Maka dibangun masjid Diror itu. Dan ini jebakan. Jebakan apa? Supaya pertama umat Islam sudah terpecah, ya, konsentrasinya kepada masjid yang dibangun Nabi di Kuba itu. Ini ya. Jadi hadirin rahimakumullah. Bisa saja di dalam perkembangan politik selanjutnya orang membangun sebuah lembaga dalam rangka apa? Menyita perhatian umat Islam supaya terpecah. Tapi dengan banyaknya masjid, ya, seharusnya menjadi apa? Lebih semarak dakwah Islam dan seharusnya itu. Bukan malah menjadi lemah persatuan Islam. Berarti apa? Ini tidak tercapai tujuan dibangunnya sebuah alat pemersatu jiwa Muslim. Nah, makanya dikasih pembekalan. Jadi Rasulullah dalam konteks ini Rasulullah kepala negara. Rasulullah dalam konteks ini kepala negara yang ingin menyatukan masyarakat Muslim yang baru berdiri, memiliki sebuah lembaga negara itu. Ini masih negara kota kan? Itu pun itu udah sunyi dari intervensi yang ingin mengkorak-korandakan fondasi awal bangunan masyarakat Islam. Sehingga itu tadi dibangun masjid Diror. Maka la masjidun mussisa ala taqwa min awwali yaumin, pada awal didirikan ahadku antaku mami, kamu lebih berhak untuk berkegiatan di sana. Ini ya, berkegiatan di sana. Ya. Hadirin rahimakumullah, di mana gambaran Masjid Kuba itu? Ya, fihi rijalun. Di sana ada lelaki. Itu isyaratnya apa? Lelaki itu kan bukan sekedar secara gender ya, kejiwaan. Jadi orang yang berkegiatan di masjid itu lelaki benar. Ini pasukan kan? Fihi rijalun. Di sana ada lelaki-lelaki. La tulhihim ijaratun wala bai'un. Yang tidak tersita konsentrasinya dari kegiatan jual beli. Wala bai'un, dan perdagangan an dzikrillah, dari mengingat Allah. Mengingat Allah dalam konteks bangunan masjid itu apa? Menyatukan hati kaum muslimin. Makanya program ini harus dijalannya apa itu? Mampu menghimpun semua elemen masyarakat Islam. Ini ya harus dihindari hal-hal yang bisa mencerai-beraikan persatuan Islam. Ini ya. Nah, ini sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi dalam arti apa? Memfungsikan masjid sebagai sarana pemersatu jiwa umat. Di sana ada kegiatan, sehingga dikasih motivasi apa? Lama istama kaumun bi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum komunitas ya berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah. Berkumpul apa? Sholat jamaah. Ya pasti kan. Tapi di sana darosat kita baru ada kegiatan diajari konsep-konsep Islam, ajaran Islam di sana. Bagaimana membangun masyarakat Islam, bagaimana merawat persaudaraan, bagaimana ekonomi umat. Jadi boleh. Gitu. Makanya sekarang kan menjadi ya kota internasional. Gitu. Keluar masjid itu di sana ada pusat-pusat perdagangan. Membicarakan konsep dagang boleh, tapi transaksi di masjidnya nggak boleh. Karena jangan jual beli di masjid. Tapi membicarakan konsep ekonomi Islam, konsep-konsep perdagangan Islam, itu ilmu. Darosat kita baru dibahas kitabnya, didalami konsep-konsep Al-Quran. Apa garansinya? Illa hafathumul malaika. Majelis itu dikerumuni para malaikat. Jadi berkah. Malaikat itu bukan sekedar berkerumun, karena mereka mendapatkan
manfaat dari diskusi ilmu tadi. Itu kan cahaya. Jadi malaikat itu kan bangsa cahaya. Dia mendapatkan ya cahaya dari diskusi-diskusi ilmiah tadi. Makanya gantinya apa malaikat? Berdoa. Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah rahmati mereka yang berkumpul membahas konsep-konsep ajaran Islam. Warhamhu, rahmati dia, berkah hidupnya. Makanya kalau kita mengurusi satu masjid tata niatan, pasti hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tingkatan yang menjaga, yang membersihkan, apalagi yang mengorganisir kegiatan masjid tambah besar kan? Yang mengorganisir kesejahteraan masjid tambah besar rahmatnya Allah. Kemudian apa? Wasiat umur rahmah, diliputi kasih sayang Allah. Di mana itu? Ini fondasi masyarakat Islam gimana? Coba dikerumuni malaikat, didoakan, dimohonkan rahmat. Kemudian apa? Kasih sayang Allah itu meliputi kehidupan yang menghadiri pusat-pusat kegiatan Islam itu tadi. Kemudian apa? Wa nazalat alaihi musakinah. Turun ketenangan. Ketenangan itu diturunkan pada semua tempat-tempat taat. Dan bala bencana itu diturunkan di semua tempat-tempat yang di sana ada kemaksiatan. Makanya Rasulullah mengatakan di satu tempat ada komunitas yang tidak ada masjid, itu setannya begitu banyak. Berarti tidak berkah kan? Tidak berkah. Alhamdulillah kalau kita ini punya tempat, lokasi tempat tinggal ada masjid, itu harus disyukuri. Berarti kita ini orang yang didekatkan kepada Allah. Cita-cita itu harus itu. Ada seorang jamaah ini kepingin ya. Ini cerita langsung ya. Saya dulu Ustaz kepingin punya rumah dekat masjid. Ini ya. Suatu ketika pindah satu daerah ya di Surabaya ini. Ya, sudah terjadi transaksi terjadi. Dimiliki rumah itu. Ternyata apa? Saya tidak tahu kalau di sini ada masjid. Siapa yang bimbing? Punya keinginan ya. Maka disyukuri itu lokasi dekat masjid. Karena di sana turun berkah Allah Subhanahu wa taala. Lokasi yang tidak diperdengarkan adan itu setannya kan lihat. Alhamdulillah kita punya di lingkungan rumah ada masjid. Itu ya. Sehingga ini sebagai modal awal bagaimana Rasulullah membangun masjid. Ini sunnah ini. Sunnah dalam arti apa? Ya, fondasi, membangun fondasi perekat umat Islam. Kemudian apa? Turun ketenangan kan. Tempatnya tenang di mana? Turunnya di masjid, tapi tenangnya di hati kan itu kan. Itu ya. Menyempitkan, melapangkan itu hati. Kalau hatinya itu sempit, apapun lapang yang kita dapatkan materi ini jadi sempit. Tapi kalau hati ini lapang, sesempit apapun kondisi materialnya, hatinya lapang. Hari ini kan banyak orang yang hatinya sempit. Sampai perang, harus membunuh. Kenapa? Merampas hak orang, karena sempit. Alhamdulillah kita dikasih sarana-sarana dan ini fondasi utama membangun masyarakat Islam. Di mana? Menjalin hati. Jadi boleh umpamanya gini, pengurus masjid ini kok materinya itu kok memporak-porandakan jalinan-jalinan kaum muslimin, dikasih materi jangan bahas ini. Hari ini yang kita butuhkan bahasan ini. Boleh itu aja. Dalam rangka apa? Mengontrol materi yang kalau materi itu disampaikan mengkoyak persaudaraan Islam. Boleh. Dan itu sunnah Nabi. Bukan menghalangi orang ke masjid. Ya. Jangan di apa? Waman adlamu mimman mana'a masajid Allah ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ya. Adakah yang lebih zalim dibanding orang-orang yang menghalangi seseorang menghadiri masjid untuk mengingat Allah? Bukan itu. Itu pemahaman baliknya apa? Justru kita boleh melarang sebuah kegiatan yang kegiatan itu tidak menjalin ukhuwah Islam. Dan itu sunnah Nabi. Itu ya. Nah, kembali kepada ini.
Kemudian forum apa itu? Forum yang forum itu dibanggakan Allah. Apa itu? Forum masjid. Gitu ya. Wa dzakarallahu fi man indahu. Forum masjid itu dan kegiatan yang diselenggarakan di masjid itu disebut-sebut Allah di malaikat. Hebat lah ini. Masya Allah. Berarti apa? Mulai merawat kebersihan masjid sampai mengorganisir organisasi masjid itu bobot nilainya luar biasa. Kenapa? Itu forum yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus kalau hidayah ada kebanggaan khusus. Alhamdulillah ya Allah. Saya ini kok jadikan pengurus masjid. Apalagi hadir ke masjid. Itu ada kebanggaan. Bukan malah dilempar-lempar. Jadi ngurus masjid itu banyak yang dilempar-lempar. Padahal itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada daya tarik berarti apa? Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengalaman saya itu teman-teman mulai marpot itu ya. Saya pokoknya niatannya kamu yang benar. Itu ya, yang benar niatannya. Jangan pernah kita meremehkan ya orang-orang yang mulai membersihkan masjid. Nabi itu pernah ditunjukkan ya, ditunjukkan ya perbuatan umat saya yang paling kecil dan itu membanggakan Allah, membuang kotoran dari masjid. Loh, kalau Allah membanggakan kan tidak kecil. Artinya sesuatu yang remeh menurut kita, tapi dalam pandangan Allah tidak remeh. Loh, kalau membuang kotoran dari masjid dibuang keluar, ditunjukkan pahalanya oleh Allah. Bagaimana orang-orang yang memfasilitasi jamaah untuk hadir di masjid nyaman, boleh ya? Luar biasa itu. Nah, jadi hadir dari Allah. Awalu amalakum bir rasul an aqama khususal hama di hadi taula. Awal mula saat Rasulullah tinggal di Madinah bangun fondasi penting bagi daulah. Daulah di sini negara. Apa itu? Hadil khusus yaitu asas-asas diantaranya apa? Binaul masjid. Kemudian apa yang nomor dua? Jadi, yang nomor dua. Al-mu'afah bainal muslimin amatan. Jadi membangun menjalin persaudaraan di antara kaum muslimin secara umum wal muhajirin wal ansor khusus. Para muhajir imigran Mekah dan orang-orang ansor secara khusus. Itu ya. Itu dilakukan Rasulullah. Jadi momennya gini, mungkin ada kesejarahannya ya. Oh, muhajir luar biasa itu. Makanya pondasi apa para penggagas awal jangan dilupakan. Penggagas berdirinya masjid awal jangan dilupakan. Itu ya. Karena mereka itu juga mendapatkan posisi khusus dalam masyarakat Islam. Sehingga Rasulullah itu antara muhajirin dan ansor ini dipersatukan. Sampai dipuji di dalam Al-Quran itu ya. Ya, puji di dalam Al-Quran. Siapa? Muhajir dan ansor. Jadi muhajirin awal ansor sampai disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Radhiyallahu anhum. Jadi Allah itu memberikan perasaan ridho. Coba orang diridhoi Allah itu gimana? Karena pejuang awal coba meninggalkan hartanya dalam menyelamatkan iman Islam yang tertekan di Mekah. Nah, kemudian apa? Difasilitasi orang Madinah. Jadi ini peristiwa tegang ini ya. Jadi pindah dari Mekah ke Madinah itu bukan ritual, bukan tamasya, bukan rekreasi. Oh, itu sebuah perjuangan khusus itu. Jadi Nabi itu sampai apa? Rumahnya dikepung waktu itu. Untuk apa? Diancam jiwanya. Coba menyelamatkan iman itu luar biasa. Kita hari ini dalam kondisi aman kan, bisa melaksanakan peribadatan relatif aman. Ini ya, tidak atas saudara kita di Palestina itu gimana ya? Masya Allah.
Tidak ada jaminan pagi ini bisa hidup. Jangankan makan, pak, jaminan hidup tidak ada kepastian di sana. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, boleh kita memberikan nama-nama masjid bagi pahlawan. Jadi kan boleh itu. Karena itu penghargaan juga. Makanya ada teman-teman diberi nama Masjid Jenderal Sudirman, Masjid Hayat. Itu dalam rangka apa? Menghargai ya orang-orang yang punya jasa khusus untuk perjuangan Islam. Dan itu juga apa? Aspek kesejarahan dipesankan. Jadi Rasulullah itu juga ada memberikan sunnah-sunnah yang secara sosial banyak dilupakan. Apa itu? Melupakan jasa-jasa pahlawan. Makanya kalau di Timur Tengah itu kan ada Masjid Umar bin Khattab, itu ya, Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan, itu boleh semacam itu. Kenapa? Itu pahlawan-pahlawan Muslim, itu ya. Jadi memberikan nama masjid itu boleh saja. Karena dalam sisi aspek kesejarahan mengingatkan bangunan itu untuk apa? Para ya pejuang Muslim, para pemimpin Muslim. Jangan sampai pemimpin Muslim ini diambil alih untuk ikon dakwah bukan Muslim, kan bahaya itu. Contohnya R.A. Kartini itu bukan sekedar pahlawan nasional, itu ya. Tapi itu seorang muslimah, jadi pejuang Muslim. R.A. Kartini sampai R.A. Kartini itu inisiator awal untuk diterjemahkan bahasa Al-Quran bahasa Jawa. R.A. Kartini, gurunya siapa? Kiai Soleh Darat Semarang. Ya, kita tahu R.A. Kartini itu kan pendidikan barat itu, dididik Belanda, sehingga nilai-nilai ajaran Islam tidak banyak dikenal. Nah, ketika dibatalkan untuk dikirim ke Leiden belajar, dia belajar ke Kiai Soleh Darat. Di situ diterjemahkan Al-Quran bahasa Jawa. Kiai, saya punya ide supaya Al-Quran ini dikenal oleh masyarakatnya. Termasuk dia tidak mengenal isi Al-Quran. Loh, kenapa anakku? Kita bangsa ini teramat dulu, katanya dulu. Ya. Jadi tidak tahu Quran itu dulu, makanya siapa? R.A. Kartini. Bukan sekedar bodoh dulu. Kita ini punya gunung kekayaan yang berupa gunung emas. Apa anakku? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini gunung emas dalam pandangan R.A. Kartini. Pada waktu itu dididik pendidikan Barat. Ya. Akhirnya apa? Itu yang menginspirasi perjuangan Islam yang banyak dilupakan. Karena apa itu? Karena dikasih pemahaman Al-Quran bahwa penjajahan itu bentuk penghinaan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kadang-kadang alam pikirnya terjajah, memandang bebas sementara alam pikirnya dikungkung oleh pemahaman yang bukan Islam, itu terjadi. Maka di sini maka Rasulullah menjadikan tahap awal yaitu membangun persaudaraan antar Muslim. Pada waktu itu secara realnya itu gini Nabi, orang-orang Ansor itu yang punya toko, ya, yang punya dua dikasihkan kepada muhajirin yang memang kegiatannya berdagang. Ada yang petani, areal tanahnya dibagi bagi penduduk Mekah yang pindah punya kegiatan bertani. Ini ya, sampai ada ya yang suami hijrah, istrinya musyrik, hijrah dinikahkan dengan orang Madinah. Atau sebaliknya, ada muslimah yang hijrah, suaminya musyrik, tinggal dinikahkan dengan lelaki muslim. Oh, ini kan kegiatan yang luar biasa dan itu sunnah sebetulnya. Dari sisi-sisi sosial itu sunnah. Jadi sunnah itu bukan sekedar pribadi, membentuk sebuah masyarakat yang masyarakat itu saling peduli, saling empati kepada sesamanya, itu sunnah Nabi. Sampai Nabi mengatakan apa? Man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak menaruh kepedulian urusan orang muslim itu bukan termasuk mereka. Itu kan keras itu ya. Dan tidak peduli kepada permasalahan umat Islam. Kita ini sedih kadang-kadang. Justru di forum-forum dakwah itu tidak membangun menjalin hati sesama muslim.
tapi justru mencerai-beraikan persaudaraan Islam. Itu kan ironi kan. Padahal Rasulullah tidak semacam itu sunnahnya di dalam masjid. Nah di sini hadirin rahimakumullah, maka kita harus mengevaluasi ulang bagaimana masjid itu secara fungsional sosialnya itu ada. Sosial yang harus dibangun apa? Kepedulian kepada sesama muslim. Kita harus pandai-pandai mencari titik temu dalam masalah ini. Supaya apa? Bukan titik singgungnya yang diperbesar. Sebab mu'afa itu tidak mungkin kalau kita tidak membangun sebuah titik pertemuan, bukan titik singgung. Itu kan sunnah Nabi yang banyak dilupakan. Hadirin rahimakumullah, bagaimana orang Ansor. Sehingga antara yang melindungi, kemudian orang-orang yang minta perlindungan suaka di Madinah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali percaya dan menolong perjuangan Islam. Minal muhajirina, dari imigran Mekah, wal ansor, dan orang-orang yang memfasilitasi. Itu apa? Fasilitas Allah. Radhiyallahu anhu. Allah ridho. Ridho itu gini. Orang yang diridhoi Allah itu, Allah melihat itu kebaikannya. Allah mengabaikan keburukannya. Kenapa itu? Karena peduli kepada sesama muslim. Sampai Allah itu mengatakan ini. Ini ya. La'allallahu ittala'a ila ahli badrin wa qala if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Seolah-olah gitu. La'alla itu seolah-olah, dan itu penekanan itu. Mudah-mudahan. Kalau Allah itu mudah-mudahan kepada siapa? Pasti kan itu ya. Jadi seolah Allah itu melihat dengan penuh sayang, bangga kepada muhajirin dan ansor. Lalu mengatakan, lakukan apapun, saya sudah rela. Itu kenapa? Jalinan hatinya luar biasa. Nah, makanya kondisi ini tidak senang bagi orang-orang munafik. Maka dibangun masjid tandingan teror itu. Malah gagasannya kan bagus. Nanti Rasul, saya berharap setelah dari Tabuk, saya minta Rasulullah yang meresmikan, Rasulullah yang imami sholat di situ. Itu kan sholat biasa kan? Ternyata apa? Itu jebakan itu. Jebakan apa? Mereka sudah mempersiapkan ya, tentara khusus ketika kaum muslimin sudah terisolir di masjid itu, dia akan melakukan penyerangan. Ini dalam sejarah Nabi tidak pernah membongkar, menghancurkan tempat ibadah orang-orang di luar muslim. Tapi Nabi pernah menghancurkan sebuah masjid. Masjid apa itu? Masjid Dirun. Berarti ini bukan luar biasa itu ya. Dalam sejarah disebutkan itu dalam Al-Quran ini ya. Ini ya, masjid Dirun. Kemudian ya, yang nomor 3 kita Batun Watiko, yaitu tulisan yang begitu kuat berupa apa? Dustur, undang-undang. Di situ ada diberi kesempatan poin-poin untuk apa? Ditulis mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Dan waktu itu Nabi memegang kendali negara kota ini. Sehingga orang Yahudi, Nasoro itu boleh tinggal di situ dengan catatan, ada catatan, itu maka piagam pertama di dunia itu piagam Madinah. Sebelum adanya piagam Perancis, kita juga punya piagam ya. Piagam Jakarta ini, Jakarta itu kan piagam juga. Karena baru membentuk masyarakat baru harus ada kesepakatan. Nah, kita dalam pemerintahan masjid bisa meniru itu. Mana yang harus disepakati? Ini poin-poin apa? Untuk apa? Melestarikan fungsional masjid sebagai pembangun sarana ukhuwah Islam. Ini yang tidak boleh ini, yang boleh ini. Ya, setelah struktural ini, kepengurusannya pergantiannya berapa tahun sekali. Itu kan termasuk pemerintahan masjid. Hadirin rahimakumullah. Ini ada 3 poin penting membangun masjid, kemudian membangun persaudaraan antar personal umat Islam,
sehingga tercipta jiwa sosial yang saling terjalin. Kemudian apa? Harus ada poin-poin yang harus dicatat. Di antaranya di situ ada kesepakatan politik ketika Madinah itu diserang, maka seluruh elemen masyarakat Muslim maupun non-Muslim harus membela kepentingan Madinah. Ketika terjadi silang sengketa, harus dikembalikan kepada Rasulullah selaku kepala negara yang masih dalam skop kota Madinah itu tadi. Nah ini kesepakatan ini ya bisa berubah-ubah. Piagam Jakarta tadi bisa berubah-ubah kan. Kalau kita lihat ya, sama dengan piagam Madinah berubah-ubah. Lihat kondisional yang perlu dibutuhkan bagi orang-orang yang tinggal di negara kota Madinah. Ya, sampai Rasulullah itu berdoa ini, Allahumma la khaira illa khairul akhir. Ya Allah, kalau saya rasakan betapa indahnya masyarakat Islam itu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka fansuril ansor wal muhajir. Tolonglah ya Allah orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Jadi elemen masyarakat ini itu bisa beragam. Tapi harus ada kesepakatan yang mesti dipatuhi dan itu tercatat sebagai sebuah organisasi. Kalau dulu konteksnya negara, kalau di sini mungkin pemerintahan masjid. Saya pikir itu